Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Sekretaris Suratno Islam Manajemen, kita yang lebih kenal dengan Bapak Udara, motivator yang hadir pada pagi hari ini bersama-sama. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, orang tua, beserta wali siswa kelas 9 yang hadir pada pagi hari ini, yang berbahagia. Yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan SMP Negeri 1 Galur yang tergabung dalam kepanitiaan penyelenggaraan kegiatan pada pagi hari ini. Dan yang saya cintai, saya banggakan anak-anak kelas 9 A, B, C, D yang pada hari ini cakep-cakep, ganteng-ganteng dan cantik-cantik karena berpakaian adat Jawa. Pertama-tama, marilah kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir bertemu di aula SMP Negeri 1 Galur ini dalam serangkaian acara. Mungkin namanya macam-macam ini. Ada kita namai Parenting Day yang hari ini akan kita dimotivator dari Pak Ratno. Ini yang di background itu assessment motivation training. Kalau kita ini dari MC mengatakan motivasi dan doa, semuanya adalah maksudnya sama, insya Allah. Maksudnya sama adalah nanti kita bersama-sama kita untuk dalam forum ini untuk menuju bagaimana agar kita bisa mencapai untuk mendampingi anak-anak kita, anak-anak kelas 9 khususnya pada pagi hari ini, untuk bisa mencapai keberhasilan pertama untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 1 Galur ini. Alhamdulillah, sehingga pada hari ini sesuai dengan undangan yang kami aturkan pada Bapak dan Ibu, alhamdulillah ini Bapak Ibu sudah benar hadir meluangkan waktunya. Untuk itu kami sekali lagi atas nama sekolah yang pertama saja mengucapkan selamat datang bertemu kembali di SMP 1 Galur. Sudah beberapa lama ya, setelah pengajian dulu 2 bulan yang lalu kalau tidak salah ya, dan sekarang kita ketemu. Dan alhamdulillah ini kita ciptakan forum ini, kita bertemu dengan yang luar biasa dari jauh-jauh dari kota Semarang. Beliau Pak Ratno Udara. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau ini juga seorang guru, seorang pendidik yang sudah malang melintang baik di tingkat menengah, di perguruan tinggi, begitu, sehingga tahu betul apa yang dibutuhkan, apa yang disiapkan untuk generasi, terutama anak-anak SMP ini bagaimana untuk menuju sekolah menengah, menuju perguruan tinggi dan selanjutnya menuju kesuksesan. Sehingga harapan nanti silahkan nanti bisa mengikuti bersama. Mengapa Bapak Ibu orang tua kita hadirkan? Karena ini saling berkolaborasi. Saya selaku sekolah, Bapak Ibu di sekolah sudah berusaha maksimal. Ya, tahu sendiri Bapak Ibu, Bapak Ibu pulang sampai jam berapa? 4 sore ya, dalam rangka untuk menuju keberhasilan beberapa Bapak Ibu. Kami sudah bagaimana mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengefektifkan kegiatan pembelajaran di sekolah. Namun tanpa dukungan Bapak Ibu orang tua di rumah, ya, tanpa dukungan dari support dari Bapak Ibu, pengawasan dari Bapak Ibu,
itu semua mestinya tidak akan berhasil secara maksimal. Maka pada hari ini akan kita padukan ya. Yang biasanya kita hanya bersebelahan Pak, siswa sebelah kanan, Bapak Ibu sebelah kiri di forum pengajian. Kami mengadakan pengajian setiap awal bulan, setiap bulan bergantian setiap kelas. Tapi ini kita dudukkan jejer, kita jejer bersama putra putri. Nah, ini kemudian ini betul-betul nanti bisa menyatukan niat, ya, menyatukan hati kita, menyatukan semangat kita antara orang tua, anak, dan juga kami dari Bapak Ibu guru. Sehingga harapannya kita semua itu adalah ikhtiar. Yang ikhtiar itu adalah hanya kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ikhtiar kita bersama akan diridhoi Allah. Dan ridho Allah adalah datang karena ridho dari orang tua. Maka hari ini kita satukan agar anak juga bagaimana bisa minta restu, minta ridho orang tua dengan hidup bersama. Kalau pada saatnya nanti akan disatukan hati, bagaimana anak bisa berbakti, bagaimana bisa mengabdi pada orang tua dan juga pada guru. Insya Allah nanti Pak Rahmat ini akan membawa suasana itu menjadi lebih baik. Sehingga sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, dan kami mohon maaf apabila ini dalam penyambutan Bapak dan Ibu ini tempatnya agak sekali. Kemarin akan kita buat agak longgar, tapi harus keluarkan gamelan, kayaknya Bapak Ibu agak terlalu terokah-rokah gitu kan sama Jawa. Makanya agak kita rapatkan sehingga rada berbeda sedikit. Itu kami dari sekolah selaku penyelenggara mohon maaf yang saya tulus-tulus. Pada pagi hari ini sampailah kita pada acara inti, yaitu motivasi dan doa, atau di sini dituliskan achievement motivation training ya, yang akan disampaikan oleh Bapak DRS Suratno Magister Manajemen atau Bapak Ratno Ulhara. Kami persilakan. Namun sebelumnya di hadapan Bapak Ibu sudah ada kudapan, kami persilakan untuk menikmatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasbillah, syukur la ilaha illallah wa syukur anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, sahabat saya, guru saya juga, Bapak Agus, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan juga kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang saya muliakan, dan juga kepada siswa-siswi SMP 1 Galuh yang luar biasa, calon pemimpin Indonesia masa depan, calon orang-orang kaya masa depan, anak yang berbakti pada orang tuanya, berbakti pada gurunya, dan insya Allah bersama keluarganya bisa menggandeng kesurgaannya Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh hari ini Allah memberikan manfaat buat kita semuanya dan memberikan kesehatan buat kita semuanya. Allah mengizinkan kami ini melangkah ke sini, dan Bapak Ibu dalam badan sehat walafiat, dan mudah-mudahan sepulang dari tempat ini lebih sehat, lebih semangat, lebih ceria, lebih bahagia. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bersama keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan besok kita mendapat syafaatnya. Bapak Ibu, izinkan saya berbagi hari ini, dan inilah semangat kita yang luar biasa. Boleh 1 jam saya berbagi sih? 1 jam ya? Kasih berapa jam? 2 jam. 2 jam ya? 2 jam ya? Oke.
Nanti karena 2 jam agak cepat materinya ya. Karena materi saya desain 3 jam. Saya kemarin ngisi motivasi di Sidoarjo juga 3 jam. Tapi hari ini luar biasa. Yang saya hadapi adalah anak-anak yang pintar dan sekolah ini legend. Jadi kalau kita sekolah itu sudah legend, maka pola pikirmu, sikapmu, bicaramu adalah seorang legend. Oke? Orang yang sudah terlanjur baik, ini banyak orang yang iri, yang berusaha untuk menggeser kalian. Tentunya jangan pas dalam kondisi yang ada, karena di luar sana mungkin juga yang banyak lebih bagus. Bapak Ibu dan anak sekalian, materi saya desain, gamenya ada, filmnya ada, doanya ada, ketawanya ada, nyanyi ada. Saya kemas jadi satu training. Mudah-mudahan panjenengan nyaman. Oke, siap, izin 1 jam. Nanti kalau oke, saya tambah lagi 1 jam. Ya, karena setelah acara anak-anak ini, saya harus ngasih motivasi juga untuk guru-gurunya. Jadi saya jari di sini. Insya Allah nyaman. Inilah kenangan kamu kemarin. Ini di Bandung ya, karena saya belajar di web. Ya, jadi kalau saya ngisi motivasi dimanapun, saya lihat dulu webnya. Oh, ternyata sekolah keren. Maka tadi saya persiapannya sejak kemarin datang ke sini. Dan materi ini baru selesai, saya setting jam 11:30 dari malam. Alurnya tak lihat. Ya, karena yang saya hadapi adalah orang-orang yang berintelektual tinggi, bahkan ber-IQ tinggi. Ya. Maka mudah-mudahan prestasi Anda luar biasa ini yang di tes pertama ya Anda ranking 1 dan mudah-mudahan selanjutnya berranking 1. Mempertahankan bukan pekerjaan yang mudah, tetap di atas, perlu perjuangan. Biasanya semakin tinggi kita berada, maka semakin berat tantangannya. Seperti burung elang, semakin tinggi dia terbang, maka bari juga semakin kuat untuk menantang elang itu, mau tetap bertahan atau jatuh ke bawah. Oke, maka kalian sudah terlanjur di bawah, di atas, jangan pernah berhenti untuk bertahan. Seperti kita naik sepeda, sepeda ini tetap berjalan baik, cepat. Bagaimana kita mengayuhnya? Kalau kalian berhenti, maka kalian akan jatuh. Maka teruslah belajar dan belajar. Ini busi apa? Busi ada busi? Ada di luar busi? Ada nggak busi? Busi bakal saya sesuatu ini? Bu, panjang aja, panjang. Jangan bos itu. Anak-anakku, kami bangga pada kalian. Kami yakin kalian siswa-siswi yang terbaik, yang siap menjadi teladan dan dibanggakan oleh sekolah, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, luruskan niatmu, bulatkan tekadmu untuk meraih cita-citamu. Maka ikutilah kegiatan hari ini dengan baik, disiplin, tertib, dan bertanggung jawab. Apabila kalian berpikir bisa, yakinlah kalian bisa. Ini suara ibu, suara ibu kalian. Itu suara yang berasal dari hati, walaupun yang nulis saya. Tapi saya bayangkan inilah harapan guru. Seorang guru tidak mengharapkan apa-apa dari kalian, melihat kalian itu terbaik, dia merintih. Itu yang dialami oleh Pak Agus.
Ya, dia senang. Dah. Kepuasan seorang guru, anak sekalian, apabila melihat anak-anak didiknya besok lebih baik dibanding gurunya, lebih kaya dibanding gurunya, lebih terkenal dibanding gurunya. Seandainya besok kalian 10-20 tahun akan datang masuk TV jadi seorang tokoh itu, paling-paling guru yang bilang Wingsit muridku. Atau kamu dilantik sebagai bupati Kulon Progo, disit bupati Kulon Progo murid dari Seris Galuh. Aku mulangi itu toh. Atau kalian punya showroom, aku tuku mobil ono golek muridku dan dia tidak minta potongan harga. Seandainya toh dikasih potongan harga, alhamdulillah. Tapi nggak dia berani. Ya, hanya satu harapannya menjadi yang terbaik. Ya, menjadi yang terbaik. Kenapa harus ada kegiatan hari ini? Tujuannya harus jelas. Ada 2 tujuan yang akan sampai sampaikan hari ini, mudah-mudahan tercapai dan insya tercapai kalau peserta seperti ini. Memilih siswa yang akan menjadi Tuhannya, orang tuanya, gurunya, dirinya, masa depannya dan berakhlak mulia. Saat ini akhlak ini sudah mulai turun. Tingkat peduli makin turun. Bahkan orang tidak tahu kemana dia melangkah. Yang kedua, meningkatkan semangat belajar dan menyiapkan secara mental dan spiritual siswa-siswi sejak awal berprestasi, sejak dini agar mampu bersaing di era globalisasi. Bapak Ibu, anak yang lahir sekarang sangat berat dibanding angkatan kita dulu. Kenapa? Dengan adanya HP seperti ini, tanggapannya berat. Membaca kadang-kadang tidak, tapi baca BA ya. Kan? Dan di sini termuat banyak aplikasi dan kita tidak bisa memonitornya. Maka perlu kecerdasan buat kita untuk manajemen materi ini, kondisi ini dengan baik. Ya, ya Bapak Ibu, ikuti saya. Semuanya, pesan saya satu, ikuti setiap slide yang ada. Kalian langsung jam. Lepaskan pelan-pelan, nggak usah ketawa dulu. Yang makan bertidur. Nanti ada waktunya. Tarik nafasnya. Posisi sampai tenang. Tutup mata kalian dan Bapak Ibu. Yang Islam, bacalah Al-Fatihah. Bacalah istighfar. Bacalah sholawat. Kemudian camkan apa yang saya sampaikan dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sejati. Ampunilah kepala sekolahku ya Allah. Ampunilah guru-guruku. Siapkan mereka dan berikan kesabaran, keikhlasan dalam memimpin aku. Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku yang merupakan penjaga urusanku. Perbaikilah untukku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku, dan perbaikilah untukku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadilah kehidupanku ini sebagai tambahan untukku dalam segala kebaikan, dan jadilah kematianku sebagai pembalas dari segala keburukanku. Ya Allah, berikan bimbingan padaku untuk mengikuti agenda hari ini dengan ikhlas dan sabar, agar aku mampu melakukan perubahan diri lebih baik menuju pribadi yang berakhlak mulia, berbakti pada orang tua dan guru, serta sukses dunia akhiratku. Ya Allah, lindungi aku, berikan hidayah pada aku, dan berikan rahmat pada aku. Selamatkan aku dan keluargaku dari siksa api neraka. Amin ya Allah. Amin. Tarik nafasnya. Lepaskan pelan-pelan. Buka mata batinnya semuanya. Nih, saya tanya pada kalian. Yang satu ini
belum tentu tadi malam kamu lakukan. Siapa yang jawab jujur, saya doakan Anda sukses dunia akhirat. Acara ini dirancang oleh Pak Agus lama. Saya ketemu Pak Agus itu berapa bulan yang lalu? 1 bulan yang lalu ya. Saya ketemu beliau 2 kali. Saya ketemu di SMP Temon, kemudian ketemu yang beberapa kali ketika saya ngasih motivasi kepala kelas sekolahnya SMP. Saya keluar Robu. Jadi saya ketemu dengan beliau 3 kali hari. Saya tanya, nah sekalian, kalian EQ-nya jos, ranking 1, ya enggak? Itu fakta. Jawab yang jujur. Siapa yang tadi malam mendoakan kepala sekolahnya? Cerdas aja nggak cukup. Oke, maka saya tulis, ya Allah, ampunlah kepala sekolah. Turun. Siapa yang tadi malam mendoakan wakil kepala sekolahnya? Terakhir, siapa yang tadi malam mendoakan guru-guru SMP 1 Galur? Gak ada. Oke, anak-anak gak ada. Sekarang gantian, siapa orang tua yang mendoakan kepala sekolah SMP 1 Galur? Mendoakan guru-gurunya. Ibu, bapak, anak sekalian mulai hari ini, nanti malam doakan mereka. Kalau ingin panjenengan, putra panjenengan, ilmunya yang diberikan berkah. Keberkahan ilmu itu salah satunya melalui doa. Oke. Nih anak-anak, saya tanya deh. Ini menentukan saya langsung ngasih materi atau tidak, saya bertanya di sini. Kalau panjenengan nggak mau menjawab, ya saya berhenti di sini. Siapa yang punya niat dulu. Niat sih mau mendoakan kepala sekolah dan gurunya, cung. Niat. Yang lagi, niat nggak? Ini serius ya. Cung, pergi. Percuma kalian ranking 1, tapi dengan adab dengan kepala sekolah dan guru nggak ada. Tangan di atas. Saya berniat. Tirukan saya berniat selalu mendoakan kepala sekolahku dan guruku agar ilmu yang aku pelajari berkah, bermanfaat bagiku, bagi keluarga besok. Wahai guruku, terima kasih. Engkau selalu sabar mendidikku, membimbingku. Amin ya Allah. Dosa kita pada guru kita itu banyak. Ya, aku tanya jujur. Ini kan habis 3 tahun. Siapa yang selama di SMP 1 Galur, ini nggak ada hubungannya dengan nilai ya. Ini kaitan dengan kejujuran. Selama di SMP 1 Galur, siapa yang pernah ulangan nyontek? Jujur. Gak apa-apa. Gak apa, nyantai saja. Siapa yang selama di SMP ini ulangan pernah nyontoh temennya? Siapa yang selama di SMP ini, siapa yang pernah ngerasani gurunya? Siapa yang seneng kalau pelajarannya ada jam kosong? Ini asli anak-anak kita gitu. Jam kosong seneng. Siapa yang seneng kalau ulangan nggak jadi? Ya,
Anak-anak sekalian, yuk kalian sudah terlanjur di ranking 1. Pola pikirmu harus berbeda dengan yang lain. Paham? Ya? Santai sih. Harus ikuti materi dengan santai. Kalau santai, insya Allah 1 jam nyaman. Fokus. Fokus. Panjang lihat. Anak-anak lihat. Yang jawab anak-anak. Ini tulisan apa? Tantangan ya. Bapak Ibu tahu nggak? Tantangan seru. Anak-anak sekarang, dia sekarang kalau komunikasi pakai simbol, pakai kode. Ben wong tuane ora ngerti. Betul. Anak-anak itu kadang-kadang ditanya passwordmu, HP-mu berapa, nggak ngerti, nggak ngaku. Gitu. Di password. Anak-anak sekarang keren. Ini apa ini? Hah? Minta uang. Wajah nggak masalah, yang penting punya uang. Bapak kerja 2 hari 2 malam nggak masalah, yang penting pulang bawa ibu ya. Bagus kan duit ngeluh kan? Tangan di atas, yuk fokus. Dua-duanya, anaknya oke, bapak ibu ikut, oke gini. Semuanya, yuk rela dulu, panjangan egonya ditanggalkan dulu, kelas. Bapak ibu yang masih punya utang gak usah mikir utang dulu. Hari ini happy saja ya. Di atas, ketika saya bilang pagi, tepuk 1. Ketika saya bilang siang, tepuk setengah. Ketika sore, tepuk 2. Ketika saya bilang malam, tepuk bener-bener. Oke, tangan di atas, fokus nih. Yuk, tangan di atas, cum. Pagi, yang benar. Pagi, sore. Ragu. Ini urusan pertemukan lo ya, belum urusan matematika. Ayo tangan di atas. Pagi, siang, ayo atas. Pagi, malam, siang. Ini masalah pertumbuhan saja, belum fokus. Gampang ya? Nah, tak pelanke beritanya, tas, yuk. Terakhir, remedi. Pagi, siang. Tepuk tangan semuanya. Terus nyambung dong. Kenapa fokus itu penting? Lihat ini. Ini ada lomba antaranya Arnab dan Pura-Pura. Yang satu tidak fokus, yang satu fokus. Ternyata yang cepat belum juara. Pelajarannya apa ibu? Anak yang pintar nggak pernah belajar kalah dengan anak yang tidak begitu pintar tapi belajar. Ya. Wow, pertama pintar tetapi nggak bisa. Di akhirnya nggak bisa. Yang baik pintar dan belajar. Pintar dan
belajar. Insya Allah akan menjadi nyata dalam hidup. Ya. Who am I? Siapa aku? Nama aku ya. Nama saya Pak Ratno. Benar. Nama ijazah Suratno. Kamu cek saja kalau bawa HP. YouTube saya di situ di Ratno Uhar. Atau kamu ketik saja di Google motivator Ratno Uhar, itu saja. Dan kelihatannya yang dibuka. Cek dulu. Ada nggak sih? Diketik aja motivator Ratno Uhar. Ada. Berarti saya nggak bohong. Di situ ada kan? Itu saya juga motivator, saya ketemu orang pintar sering. Karena motivator apa untuk tim Olimpiade Jawa Tengah, motivatornya saya. Saya ngasih motivasi sejak tahun 2007 sampai hari ini. Ya, sehingga saya sering jalan-jalan. Saya punya Facebook, yang bapak ibu yang punya Facebook ini di Ratno Uhar ini. Followerku sejak tahun 2011 sudah full 5.000. Itu 2011. Kemudian saya juga setelah pensiun ini, saya jadi guru sudah 38 tahun. Saya jadi guru. Saya baru pensiun kemarin bulan Juni. Ya, jadi saya guru bapak ibu. Dan saya sering ngurusi anak-anak seperti ini, insya Allah. Saya paham. Dan saya punya IG juga di Suratno_Uhar, itu saya. Ya, jadi statusnya jelas. Dan belum ada satu bulan saya juga ngasih motivasi untuk kepala kelas sekolahnya untuk pulang Progo. Insya Allah saya kenal baik dengan mereka. Ini anak saya, istri saya, kemudian menantu saya. Anak saya satu, yang laki-laki. Ya. Kemudian istri saya yang pakai baju merah, gitu ya. Merah kuning. Alhamdulillah sekarang semakin baik Pak. Bagus. Kemarin saya minta doa Pak Jinan tuh, dan saya minta doa lagi ya sedekah untuk istri saya. Istri saya itu kakinya patah, sudah 1 tahun di kursi roda. Dari Selasa kemarin sampai saat lagi kontrolkan, alhamdulillah sudah ada perbaikan. Dan kemarin tak belikan alat untuk jalan. Kemarin latihan jalan dari sana ke sana karena setahun nggak jalan, menggeh-menggeh. Pak kok menggeh-menggeh? Ya pelan-pelan. Minta doanya Al-Fatihah yang Islam untuk istri saya, mudah-mudahan pulang dari sini semakin baik. Wabil khusus untuk istrinya Pak Ratno, Ibu Rinawan Mulyati, Al-Fatihah. Terima kasih doanya, dan mudah-mudahan kebaikan kesehatan selalu ada pada panjenengan semuanya. Sehat itu mahal, sehat itu nikmat luar biasa. Percuma panjenengan punya duit nggak punya kesehatan. Punya duit tapi panjenengan tekanan darah tinggi, kan nggak nyaman. Ya, nih mudah-mudahan sehat selalu. Harus fokus. Ini Bu siapa nih? Ya, tolong HP untuk di silent dulu ya. HP, nggak usah main HP dulu. Ya, cepat sekali Pak. Ini guru kita, keren. Saya lihat guru-guru ini keren-keren banget. Dan senior-senior semuanya. Ya, ini guru kita yang senantiasa komitmen untuk mengajar ini. Di balik siswa yang berprestasi ada guru yang hebat. Di balik guru yang luar biasa akan lahir anak-anak yang hebat. Dan sekolah ini dulu merupakan sekolah SPI yang merupakan salah satu sekolah unggulan juga. Ya, Bapak Ibu dan anak sekalian, yuk kita tidak bisa berikan apa-apa untuk Bapak Ibu guru semua.
Tapi kali ini saya minta satu lagu untuk mereka. Oke? Nyanyikan dengan persungguhan dan fokus. Klik mas. Semuanya untuk guru kita. Semuanya. Mari Bapak Ibu kita sembah Halloween untuk guru-guru SMP 1 Garut. Bapak Ibu, guru itu hanya sekedar terima kasih sudah senang. Tadi Bapak plus one mendiko putra putri panjenengan dibimbing sampai jam 4. Untuk siapa? Untuk gurunya? Enggak. Guru tetaplah guru. 10 tahun akan datang, guru tetap guru. Tapi 10 tahun akan datang, anak-anak ini bisa menjadi apapun yang diinginkan. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi kontraktor, ada yang jadi wartawan, ada yang jadi politikus. Putar. Guru tetap guru. Insya Allah setia di sini. Kenapa saya bilang begitu? Saya merasakannya. Ketika reuni, anak-anak saya dulu naiknya mobil sudah mewah-mewah. Gurunya tetap sama. Yang berubah gurunya hanya satu. Rambutnya semakin putih, badannya sudah mulai kurus, ya. Ini alami. Oleh karena itu, anak sekalian, bersyukurlah sekolah di sini. Bersyukurlah atas nikmat Tuhan yang benar-benar kita. Janji Allah, apabila kamu bersyukur, saya akan aku tambahkan nikmatku. Dan apabila kamu kufur, maka azabku sama pedih. Ini janji Allah. Maka bisa sekolah ini di sini bersyukur yang banyak. Dikasih sehat, bersyukur. Ya Bapak Ibu, ikuti saya. Cas hari ini. Tarik nafas panjang. Lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas panjang. Lepaskan pelan-pelan. Matanya dikedip-kedipkan diri. Alhamdulillah. Masih bisa kedip, masih bisa napas, berarti panjenengan sehat. Coba panjenengan yang siapa yang pernah di ICU? Cung, siapa yang pernah mampir di ICU? Boh, di ICU itu nyaman nggak? Nggak nyaman. Kalau tidak di backing oleh BPJS Bu, sehari bisa 8 juta. Tarik nafas. Tolong sih gratis, bisa dibikin luar biasa. Istri saya itu tiap bulan kontrol matanya, istri saya tiap bulan kontrol diabetesnya, saya tiap bulan paling nggak 3 kali kontrolkan istri saya. Maka saya tahu persis sehat itu ketemunya nikmatnya kalau kita sering ke rumah sakit. Kenapa? Jalan saja susah. Makanya anak-anak
sekalian, kalau kalian punya masalah, terapinya jangan di karaokean. Terapinya jangan kakek makin game. Kalau kalian bermasalah, terapinya datang ke rumah sakit. Lihat itu. Orang yang jalannya susah, ya enggak? Kalau di rumah sakit belum sembuh masalah itu, masih jengkel, masih wah marah dan sebagainya, izin ke ICU antara hidup dan mati. Ke ICU kok kalian masih ingin berulang terus, cari kuburan, merenung di situ. Yes. Sampai kuburan kok nggak sembuh-sembuh, mati wis. Itu cara salah satu melunakkan hati. Jadi sholat, ambil air, dikir yang banyak, curhat pada Allah kalau ada masalah. Karena nanti cepat atau lambat anak-anak ini akan masuk namanya wilayah cinta. Karena kelas 3 ini sudah mulai baliknya, sudah mulai tumbuh, sudah tertarik lawan jenis. Gak ada pacaran tanpa bermasalah. Pesan saya satu, kalau kalian besok putus dengan pacarmu, katalah alhamdulillah, Allah masih beri kesempatan kita untuk mendapatkan yang lebih cakep. Jangan begitu menyesal, diputus wong elek menyesal, melarat bisa. Ya, putus alhamdulillah. Syukur. Kalau kalian banyak bersyukur, alhamdulillah, Allah akan menggerakkan dengan jalan. Ya, kalian bersyukur orang tua masih ada sekarang. Klik mas. Ini lihat. Coba bandingkan dengan ini. Film ini menayangkan anak yang lumpuh otaknya. Orang tuanya tetap setia mendampingi. Bahkan juga lulus dari Boston University. Padahal dokter mengatakan anaknya lumpuh. Tentunya kalian harus lebih hebat dibanding tayangan ini. Kemanapun dia pergi, anaknya diajak. Renang diajak, lomba lari diajak, lomba maraton diajak. Maka Bapak Ibu bersyukur punya anak sekolah di sini, EQ-nya bagus, fisiknya cakep, wajahnya luar biasa. Kalau ada masalah, adalah masalah yang bisa diselesaikan dengan usaha kita. Dia hanya bisa belajar dengan mengadupkan mata. Tangan nggak bisa bergerak, kaki nggak bisa bergerak, tapi masih belajar. Besarkan anak-anak ini dengan penuh rasa cinta dan bimbing mereka agar mereka menemukan jati diri dan berprestasi. Tidak ada namanya anak yang lahir gagal, karena Tuhan punya rencana yang lebih indah buat anak kita. Yakinlah, putra putri panjenengan lebih hebat dibanding panjenengan besok. Orang tua ini luar biasa, sabar dan berprasangka baik pada Allah. Allah menciptakan ini tidak sia-sia. Allah hanya menitipkan anak ini pada Rabbani. Bersebagai dia. Yang luar biasa, tahun
93 lulus Boston University. 93 lulus kuliah. Kalian sekarang baru akan lulus SMP. Anda dikasih fisik yang sempurna, penglihatan yang sempurna, panca indera yang sempurna, seharusnya bisa berprestasi lebih baik. SMP selalu bagian dari pelajaran hidup. Lulus SMP bukan segala-galanya, masih panjang perjuangan kalian yang harus diperjuangkan, diusahakan, dan didoakan serta disupport oleh orang tua kalian. Maka Bapak Ibu yang harus ada renungan ini. Sini Pak, apa sih? Iya. Kamu tinggi mana? Tingginya berapa? Tinggi mau berapa? Ya, seperti istriku. Istri saya 176, istriku 170, anakku tadi 184. Ini benar, ya. Maka saya lihat dia tadi, ini istriku zaman muda. Kamu beratnya berapa? Istriku dulu 170 dengan berat ketika aku menikah dengan saya 52. Semampai begini. Ya, saya tanya padamu. Ini dialog saja. Namamu Mbak siapa? Yara. Hidupmu yang mungil ini dilelang 2 miliar, boleh nggak? Besok langsung rumah sakit operasi, dan besok nggak punya hidung, boleh nggak? Nggak boleh. Kedua matamu dilelang 1 triliun, besok gini, boleh nggak? Nggak boleh. Otakmu 1 triliun, boleh nggak? Nggak boleh. Bibirmu yang mungil dilelang 1 miliar, dan besok bibir bawah nggak ada, boleh nggak? Nggak boleh. Hidupmu dilelang 5 triliun, dan besok kamu tidak hidup lagi, nggak boleh. Bapak dan Ibu dan sekalian, sadarilah mahal miskin. Kesehatan, hati nurani, otak, panca indera diberikan Tuhan mahal. Kalau barang mahal kemudian disia-siakan, yang salah siapa? Tuhan atau manusianya? Sadarilah nak, otak kita mahal, hati kita mahal, bahkan jempol ini mahal. Coba jempol ini bisa gini, bayangkan jempolnya yang stroke, udah masalah. Maka barang yang mahal ini tolong digunakan dengan baik. Oke, paham ya? Gitu ya, maksudnya. Apalagi wajah yang cantik ini mahal banget. Maka kalau mahal harus kita jaga. Oke, paham analisnya? Oke. Kemudian apa lagi yang diberikan Tuhan kepada kita mahal? Waktu. 24 jam kasih Tuhan pada kita. Kalau kalian baca, lihat kisah-kisah orang yang sukses, itu rata-rata tidurnya hanya 4 jam. 4 jam. Bill Gates rata-rata 4 jam. Habibie rata-rata 4 jam. Orang pintar itu bedanya dengan orang yang tidak pintar, orang sukses dan tidak sukses bedanya dikit. Kalau orang nggak pintar, dikit-dikit tidur. Orang yang pintar sedikit tidurnya.
Oke. Bedanya di orang yang kaya sedekahnya sedikit-sedikit sedekah. Orang yang tidak kaya sedekahnya dikit. Orang yang ramah sedikit-sedikit senyum. Orang yang tidak ramah sedikit senyum. Paham? Ini dikit. Maka hati-hati dengan pencuri waktu. Ini kan rank 1 top. Oke, aku tanya nih. Siapa yang tadi malam belajar 2 jam? Ulangan tidak ulangan tetap belajar. 2 jam. 2 jam itu logikanya berpikir 1 jam mengulang yang kemarin. 1 jam mengulang untuk besok. Itu kalau kamu continue, besok mau ujian, kamu nggak usah belajar lagi, tinggal review. Tapi kalau besok ulangan, malam ini baru belajar, otak itu nggak instan. Bu, saya tanya, panggilan Bu siapa? Sini rezeki. Ketika Anda dulu belajar makan, langsung makan atau dengan ajari pelan-pelan? Jenengan bilang anaknya jangan mangap ibunya atau anaknya. Ini aja mangap kok diajari. Itu ada mobil. Apalagi masukkan pelajaran ke otak, nggak bisa instan. Pesan saya kepada Bapak Ibu, kalau putranya belajar, tolong panjenengan jangan nonton sinetron. TV-nya matikan. Kenapa? Anak itu punya pemikiran gini, enak, ibu nonton sinetron, aku dulu harus tahu, bener-bener. Itu, dah. Yang ini supaya tetap ranking 1, orang tua harus mendukung. Kalau nggak belajar, suruh belajar. Udah belajar nak? Yuk, teman ibu yuk. Ya, belajar jangan nonton bareng, silakan. Ya, yang belum sholat dulu. Diingatkan, saya punya anak dan sudah punya anak. Setiap saat saya ingatkan kok. Subuh saya ingatkan. Udah sholat belum? Udah. Nih, hati-hati dengan mencuri waktu. Main HP seharian penuh mencuri waktu. Oke, main game harian penuh mencuri waktu. Lu kalian toh, ya cepat atau lambat, kamu beraktivitas atau tidak, insya Allah bulan Juni Anda sudah lulus di sini. Besok makan, sore mulai, terus nanti lulus. Ya nggak? Sekolah itu gampang, kalau hanya segera lulus. Nggak usung sekolah kok nggak lulus. Masih panjangnya anaknya absennya tertib. Ujian lulus. Bisa bernapas, lulus. Ya silakan. Kalau sekedar yang jadi masalah setelah lulus harus bagaimana? Kenapa? Nilai jasamu tak mungkin berubah sampai kiamat. Maka kita punya anak yang luar biasa, alhamdulillah. Punya anak cerdas, alhamdulillah. Sehat hari ini, alhamdulillah. Yuk kita nyanyi benar-benar alhamdulillah. Yuk. Baik mas. Sadar aja ya. Sambil liburan bu, yuk. Salah satu bentuk syukur mengucapkan alhamdulillah.
akan menikmati suaramu. Jangan diam. Bersabar taat Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga hidupmu, semoga kamu diiringi oleh rahmat-Nya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah, bersyukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara di dalam kebersamaan. Bapak Ibu, siapa yang ingin bahagia? Cung. Siapa anak-anak yang ingin bahagia? Siapa semuanya yang ingin bahagia? Rumusnya ada 4. 1. Ridho. Apapun keturunan Allah hari ini. Ridho. Ya, qanaah. Terima apa adanya. Yang kedua, yang dinyanyikan tadi, ikhlas. Dalam berarti tidak. Yang ketiga, bersyukur ketika kita dikasih nikmat. Dan keempat, sabar ketika kita dicoba. Apabila ridho, ikhlas, syukur, dan sabar ada dalam diri kita tiap hari, bahagia. Bahagia itu tidak harus uangnya banyak, tidak harus jabatannya tinggi, tidak harus wajahnya cakep. Kalau yang bahagia yang untuk orang yang cakep, maka yang jelek-jelek tidak pernah akan bahagia. Kalau bahagia itu hanya milik para pejabat, yang lain semuanya menderita. Semua berat bahagia. Bapak Ibu, siapa yang kepingin kesini yang Islam? Saya doakan nyampe. Siapa yang kepingin anak-anaknya besok menguprohkan, menghajikan orang tuanya? Cung. Mudah-mudahan nyampe. Saya doakan mudah-mudahan yang belum umroh dan haji, mudah-mudahan segera dipanggil umroh dan haji. Dan minta pada Allah, ya Allah jangan cabut nyawaku suruh naik haji dan umroh. Paham ya? Nek perlu nanti kamarnya dikasih gambar ini. Entah anaknya, entah orang tuanya. Mau tidur? Lihat tuh, aku sini. Anaknya bilang, "Kenapa?" Mau berangkat sekolah? Lihat ya. Ya, ini penting. Inilah afirmasi buat kita. Siapa kita? Ketua OSISnya yang mantan ketua OSIS siapa sih? Mana mantan ketua OSIS? Sini Mas. Salah satu indikator calon pemimpin bangsa itu pernah jadi ketua OSIS. Mas, cita-cita mau? Kurang tahu. Repot. Ibaratnya nih, tangannya. Mulai hari ini harus ketemu. Nanti tak ajari. Bagaimana teman? Kalau Anda ini sebagai nahkoda, membawa penumpang lebih dari 1000 orang. Kemudian ditanya, Pak Kapten, kita mau berlayar kemana? Enggak tahu. Kacau nggak? Kacau. Ya, nih tugas begini, biar teman-temanmu punya tujuan toh. Kamu hanya bilang, siapa kita gitu ya? Ini ketua OSIS yang bilang, yang jawab teman-teman semuanya. Anak-anak teman-teman semuanya, Anda jawab apa yang saya tanyakan. Kamu hanya bertanya 3 kali. Siapa kita? Teman
temanmu bilang, kita siswa-siswi SMPN 1 Galuh yang berakhlak mulia, berbakti pada orang tua dan guru. Itu tugasnya temanmu. Paham? Anak-anak berdiri, berdiri. Anak-anak yang orang tuanya yang dengar semangatnya apa ucapan anaknya bilang amin, gitu ya. Mudah-mudahan kita puji panjenengan seperti ini. Amin. Mas, ambil kursi mas. Biar kamu berbeda dengan temanmu, kamu naik. Naik cinta naik. Mau izin bapak berapa? Nah, kan keren. Ya. Pakai tangan ya. Kalau jawab pakai tangan. Siapa kita? Kamu jawab ini. Ya, pakai tangan. Yang semangat. Mudah-mudahan jadi nyata. Teman-teman, siapa kita? Pelan-pelan. Teman-teman, dudukkan ini ya. Oke. Yuk. Yuk. Teman-teman, siapa kita? Kita siswa-siswi SMP Negeri 1 Galuh yang berakhlak mulia, berbakti pada orang tua dan guru. Yang kedua. Teman-teman, siapa kita? Kita siswa-siswi SMP Negeri 1 Galuh yang berakhlak mulia. Siapa kita? Kita siswa-siswi SMP Negeri 1 Galuh yang berakhlak mulia. Semoga bisa jadi kenyataan. Semoga bisa jadi kenyataan. Tepuk tangan ya semuanya yuk. Kenapa tadi tak suruh pakai ini gitu? Biar ada energi dari dalam. Contoh ini, duduk mas. Nih, sini. Mas, sini. Tadi Pak Rana kan bilang mau tak tunjukkan tujuan dulu nih. Oke, dalam waktu setengah menit kamu harus ketemu tujuanmu sekarang. Hah? Jadi apa? Dokter ya? Oke. Oke Bapak Ibu. Ini tak ajak untuk masuk ke dunia dokter ya. Ikuti aku ya. Orang tuanya mana? Orang tuanya? Oh iya, Bah doakan dari situ, Bah. Oke, Bah. Doakan. Jangan lagi mau, panjang lagi mau. Namamu siapa? Azhar Nabil. Mo Azhar Nabil. Oke, ikuti Pak Ramai. Ini apa baik? Ya. Siapa yang menemukan tujuannya dari awal lebih cepat sampainya dibanding yang tidak pernah menemukan tujuannya. Paham? Tarik pasalnya gitu. Tutup mata pelan. Yang lain diam saja. Tarik nafas panjang, pelan nikmati. Para ada di sampingmu dan para punya niat yang baik. Hari ini kamu ketemu satu kata, dokter. Oke. Mulai hari ini dan selanjutnya, setiap kamu ingat cita-citamu, kamu lebih semangat belajar, lebih semangat belajar, lebih semangat berdoa, lebih semangat untuk berusaha. Kemudian bayangkan sosok dokter yang menjadi idolamu seperti apa. Sampai detil pakaiannya seperti apa, performanya seperti apa. Terus kemudian setelah lulus dari SMP 1 Galuh, kamu masuk di SMA titik-titik. Tadi sempat. Setelah lulus dari SMA, alhamdulillah kamu lulusan terbaik. Dan kamu kuliah di universitas titik-titik, jurusan titik-titik. Kamu, oke. Kemudian di universitas itu kamu rajin belajar, rajin berdoa, karena kamu adalah calon dokter spesialis. Spesialis titik-titik. Ketika wisuda, orang kamu hadir dan
kamu mendapatkan peringkat cum laude, nilai terbaik. Bayangkan wajah orang tuamu begitu bahagia. Ketika kamu pakai tugas dan juga disuruh masuk ke depan, kamu lihat orang tuamu sabar. Ketika kamu turun dari panggung, orang yang pertama kali mengurus dirimu adalah orang tua. Dan kamu bilang terima kasih ayah bunda. Kamu bahagia. Dan itulah salah satu cara kamu bahagiakan mereka. Bayangkan orang tua bahagia. Kemudian berdoa, ya Allah, jangan hanya sebagai impian dan bayangan, tapi jadi nyata. Dan kamu bahagia hari ini. Dan ketika kamu matamu terbuka, kamu terus bahagia. Dan itulah kebahagiaan kamu ketika kamu wisuda besok. 1, 2, 3, buka matamu. Tersenyum baik. Namun siapa ini? Nabil. Bu, saya minta bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Nabil jadi dokter besok. Wabil khusus untuk Mas Nabil Al-Fatihah. Udah kamu, dokter. Sekarang kamu berdoa di seorang dokter. Mintamu minta dokter. Pola pikirmu dokter, usahamu dokter. Karena rakyat menunggu untuk pengabdian. Amin. Sekarang kamu jawabnya, dok, wajahmu wajah seorang dokter. Tepuk tangan buat Nabil. Afirmasi ini pernah saya lakukan di beberapa tempat dan nyata. Karena semua tujuan awalnya dari kata-kata. Seperti saya datang ke sini dengan tim saya, Mas SB Galuh. Ketik aja ke SB Galuh. Map cari jalan sendiri. Otak kita ini map tercanggih. Saya bilang dengan Pak Agus, suatu saat kita ketemu, hari ini kita ketemu. Dalilnya apa? Kata Allah, prasangkaku tergantung prasangka hamba. Maka hati-hati kalau ngetikut. Hati-hati, kenapa? Insya Allah apa yang kita lakukan dalam CCTV Allah. Itu ya. Nah sekarang Mas Nabil nanti pulang sekolah pesan saya satu, cari di Google, nyari alamat apa cita-citamu dokter, cari gambar dokter. Nanti wajahnya di crop wajahmu. Loh, keren. Keren aja sana. Itu di bukunya tuh Bu, Bapak Ibu anak-anak sekalian. Cari buku judulnya The Secret. The Secret. Atau yang kedua, buku judulnya Law of Attraction. Hukum tertarik. Itu satu buku. Jadi yang tak afirmasikan pada Mas Nabil tadi dasarnya dari Law of Attraction dan The Secret bukunya. Kita membuat blueprint hidup kita dari awal. Maka saya bilang, kamu harus masuk SMA mana, perguruan tinggi mana, jurusan mana. Otak ini dikasih file, Bu. Yang ngasih siapa? Kita. Yang mau bilang siapa? Kita. Caranya begitu. Ya. Besar. Yuk. Tangan di atas semuanya, jangan anak. Anak-anak. Anak-anak. Cung, tinggi, serius, parah serius. Saya bercita-cita. Si banter. Saya bercita-cita. Lebih pintar dibanding kepala sekolahku, guruku, dan orang tuaku, apalagi tetanggaku. Saya bercita-cita lebih kaya
dibanding orang tuaku dan orang terkaya di daerahku, apalagi kepala sekolahku. Saya bercita-cita menjadi orang yang bermanfaat dan berguna bagi nusa dan bangsa. Saya bercita-cita bisa melanjutkan sampai S3. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Nah, sekarang kok anak-anak cerita dengan orang tuanya ngamin yuk. 1 menit cerita tentang cita-citamu semuanya. Ayo, gak usah malu-malu. Anaknya cerita sama orang tuanya, menghadap orang tuanya. 1 menit, 1, 2, 3, cerita. Ini serius. Ayo, cerita. Cerita ayo. Ini serius ya. Dengan cerita, anaknya cerita, ibunya mengamini. Udah belum? Kemudian tangan ibunya atau orang tuanya pegang pundak anaknya. Yuk, tirukan kata-kata saya. Cita-citamu begitu hebat. Bapak, Ibu, ridho. Maka mulai hari ini cepat bertobat, belajar sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh. Insya Allah Bapak dan Ibu mendukung, mensupport kamu sampai lulus kuliah. Bahagiamu juga. Dan aku berharap mulai hari ini kamu semakin baik dan semakin baik. Jadi anak yang berbakti pada orang tua dan berbakti pada guru, menghargai sesama. Jadilah orang yang baik walaupun di sekitarmu tidak baik, karena kamu anak ayah dan bunda yang baik. Anakku, I love you. Dulu ketawa gitu. Tepuk tangan buat semuanya. Ini namanya public commitment. John F. Kennedy, Presiden Amerika, dia mengatakan ketika dilantik jadi presiden, Amerika adalah negara yang sampai ke bulan. Nyampe nggak? Nyampe. Ngomong baik betul bagus jadi kenyataan daripada ngomong jelek jadi kenyataan. Ini sederhana atau tidak kita lakukan. Yo, lihat parana ya. Semuanya, ini tangannya begini, tangannya satu, ini lihat. Kemudian tempelkan duit sambil bilang di mulutku ada doa, di hatiku ada cinta. Seperti gambar dulu. Di tanganku ada karya, kita bisa. Paham? Sekarang tunjukkan di depan kelas sekolah bahwa anak dan orang tuanya kompak. Yuk, 1, 2, 3. Di tanganku ada karya, kita bisa. Paham? Ini keren banget loh. Orang itu berharga kalau ada 3 hal ini. Mulutnya selalu berdoa, hatinya ada cinta, dan tangan punya karya. Kalian berharga. Paham? Kalau mulutnya nggak ada doa, hati sudah nggak ada cinta, tangan nggak berkarya, mati gasing lebih bagus. Jadi bukan hidup kan gitu? Ngapain? Ya, itu penting.
Yang saya sampaikan tadi, panjenengan tak anak-anak tak susahkan, dasarnya sasinanya. Bill Gates waktu Jepang, dia mengatakan 30 tahun dari sekarang semua rumah terhubung satu dengan yang lain. Itu sejumlah. Tahun 2004 komputer, internet, boom, seluruh dunia. Jadi omongan anak-anak ini tuh Bu, ini yang bercerita lagi, entah jenengan serius entah guyon, ya, itu kejadiannya nanti 30 tahun datang, 20 tahun datang. Karena ini proses. Kenapa? Orang itu akan berjalan sesuai yang direncanakan, sesuai yang dilakukan, sesuai dengan yang diusahakan. Nah kalau kita ngomong saja, kalau saya nggak pernah, kita akan sampai mana-mana. Maka saya mengatakan innama amalu binniat. Semua tinggal nih. Yuk mulai hari ini niatnya apa? Nyampe. Yang dikatakan ibu saya nyampe semua. Ibu saya nggak lulus SD. Bapak saya nggak lulus SD. Dia mengatakan kamu harus lulus saja. Saya dua saudara, alhamdulillah sarjana semua. Saya lulusan fikih tahun 86. Istri apa? Adik saya lulusan UGM. Saya S2, adik saya S2. Dari orang tua yang tidak lulus SD. Ibu saya profesinya jual jamu gendong, tahu ya? Udah nggak ada sebagainya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah mengkerjakan diri kita. Aku nggak bisa. Enggak, aku bisa. Ketika sudah aku bisa, maka biarkan Allah yang menjalankan dengan caranya. Yang bisa membuat tidak mungkin menjadi mungkin. Otak hanya nyampe di mata Allah. Tidak ada kata jakwin. Kun fayakun. Maka kalau apa? Uli astagfirullahaladzim. Berdoalah pada. Apa sih kalau bangun tidur berdoa? Minimal hari ini yang menjalankan. Bangun tidur besok minimal lagi. Begitu. Ya. Jadi cara mau ngambil otak kita begitu. Ya kita harus berubah Bapak. Harus berubah. Sekarang kurikulumnya berubah. Wajah ini berubah. Kalau nggak percaya ibu-ibu nanti buka foto perjalanan dari waktu ke waktu. Oh benar berubah. Ya. Cuma berubah saja. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu hal jika mereka mengubah diri mereka sendiri. Sehari semalam 24 jam dikasihkan ke manusia, manusia terserah.